Saya harus minta maaf karena baru sekali ini ke kampus yang baru di Universitas Mula Warman Samarinda. Sebetulnya tidak baru, saya yang belum pernah ke sini. Padahal dulu ketika saya di Samarinda, saya akrab sekali dengan Universitas Mula Warman atau Unmul, karena dulu kampusnya ada di kota, di Jalan Flores. Saya selalu ketemu Pak Rektor di sana, dan sekarang saya ke kampus yang ada di Gunung Kelua. Gunung Kelua ketika saya masih di Samarinda itu nggak ada yang tahu di mana, dalam pengertian itu daerah transmigrasi jauh sekali begitu, dan sekarang sudah jadi kota, sudah menyatu dengan Samarinda, dan saya bertemu dengan Pak Rektor yang sekarang yang namanya seperti orang Jawa. Satu kata. Siap. Satu kata, yaitu Mas Jaya. Siap. Bapak Profesor Dr. Mas Jaya. Ini sudah berapa tahun Pak jadi rektor? Ini mau tahun ke-8 Pak. Oh, jadi periode kedua. Periode kedua saya Pak. Ya, selamat Pak, bahwa Terima kasih. Ternyata Universitas Mula Warman gagah sekali, jauh dari yang bayangan saya zaman dulu. Dan yang membuat saya kaget adalah jumlah mahasiswanya sekarang. Dulu orang suruh kuliah nggak mau, sekarang jumlah mahasiswanya saya dengar tadi dari Pak Rektor 38.000 mahasiswa, betul Pak? Siap Pak, Ya. siap. Alhamdulillah 38.000 yang aktif. Yang aktif. Dan di Indonesia Timur, menurut Pak Rektor, saya hampir tidak percaya, sehingga saya bertanya berkali-kali apa betul bahwa nomor 2 setelah Universitas Hasanuddin Makassar, nomor 2 itu apanya Pak? Nomor 2 memperoleh akreditasi A Pak. Jadi yang pertama dulu dapat akreditasi A secara institusi adalah Universitas Hasanuddin. Ya. Nanti kampusnya Bapak? Kampus di tempat saya dulu S1 ya. sama S2. 2017 Universitas Mula Warman yang kedua. Yang lain menyusul. Ya. Indonesia Timur tapi Pak, Indonesia ya, Timur. Indonesia Timur, ya Indonesia tentu. Timur. Ya. Berarti sangat membanggakan, dan saya tidak menyangka sama sekali Kalimantan Timur kemajuannya begitu besar di bidang pendidikan, khususnya di Unmul. Dan dulu yang masih saya ingat dan banggakan adalah di Universitas Mula Warman ini punya fakultas yang sangat tua, namanya Fakultas Kehutanan. Apakah sekarang masih ada Pak Fakultas Kehutanan? Alhamdulillah masih ada. Bahkan pola ilmiah pokok sejak awal berdirinya adalah hutan tropis lembab itu menjadi perhatian kita. Jadi kami angkat terus sekarang bagian dari tidak hanya Fakultas Kehutanan yang memahami, tapi seluruh fakultas juga harus paham tentang rohnya Universitas Mula Warman, yaitu Fakultas Kehutanan. Saya pikir karena Kalimantan Timur hutannya hampir habis, maka Fakultas Kehutanannya juga ditutup. Enggak. Malah fakultas-fakultas lain harus tahu tentang kehutanan. Tentang kehutanan. Dan Pak Rektor ini diangkat sebagai tim ahli IKN, Ibu Kota Negara yang baru, karena Anda tahu bahwa IKN Indonesia nanti ada di Kalimantan Timur, ada di Sepaku. Siap. Bapak sudah pernah ke IKN? Alhamdulillah Pak, sejak awal sering ke sana Pak. Oh, sudah sering ya Pak? Sering ke sana. Saya baru sekali bulan lalu, dan saya menulis berseri, dan di tulisan saya situ saya singgung-singgung soal Unmul Pak, Universitas Mula Warman yang saya tahu punya Fakultas Kehutanan yang kuat, sehingga saya pengen di IKN itu ada hutan yang khas Kalimantan Timur, mengembalikan hutan lama, dan saya tentu mengusulkan agar Unmul dilibatkan yang serius di menghutankan IKN itu. Menurut Bapak gimana? Menurut Pak Rektor, Pak Mas Jaya? Siap Pak, jadi saya kira saya cerita sedikit kronologisnya Pak. Jadi sejak awal juga memang Universitas Mula Warman ini khususnya ide pemindahan ibu kota, desain keseluruhannya itu kami dilibatkan. Saya termasuk tim jurinya, pemenang lomba desain ibu kota negara. Sehingga bagian dari yang memang karena konsep awalnya adalah menjadi forest city, sehingga kota di dalam hutan itu yang memang menjadi salah satu jualannya, sehingga tidak sama dengan kota-kota lain yang ada di dunia. Jadi saya kira saya pendapat Pak Dahlan bahwa fokus kita nantinya bahwa kita tidak hanya konsep itu, tapi
harus dilaksanakan betul-betul sehingga bisa menjadi bagian dari perhatian dunia bahwa ada kota di dalam hutan yang menjadi ciri khasnya. Ketika Bapak pertama kali ke IKN tahun berapa? Ya setelah ada pengumuman IKN ya. Setelah lomba desainnya, kemudian seluruh tim juri dibawa ke sana supaya bisa memahami kondisi lapangannya, dan kemudian antara pemikiran para desainernya ini atau yang merancang ini kita bisa pantau atau paling tidak perhatikan bahwa mereka juga termasuk para yang peserta, terutama yang 10 besar itu semua dihadirkan di sana sebelum 3 besar diumumkan. 10 besar peserta kontes ini dibawa ke IKN supaya melihat. Setelah mereka ke IKN, mereka diizinkan merevisi nggak, Pak? Iya. Disuruh melihat bahwa dan itu pemenang pertamanya bukan berarti itu semuanya menjadi harus diambil seperti itu. Tapi kolaborasi dari seluruh ide yang ada. Makanya ini perbaikannya jalan terus ini, revisi-revisinya. Jadi boleh saja pemenangnya A, tetapi tidak harus 100% itu diambil, harus bisa digabungkan juga dengan unsur-unsur baik dari yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 10. Siap. Sampai ke 3 saja atau sampai ke 10? Sampai ke, kalau tidak salah sampai ke 3. Sampai ke 3. Unsur-unsur yang terbaik diambil di situ. Nah, siapa yang mengkombinasikan ini? Itu PUPR. Karena hak apa namanya, hak cipta yang didesain oleh itu bukan menjadi hak ciptanya para pemenang, tapi menjadi haknya PUPR untuk dikolaborasi, bahkan ditambahi pun dari para profesional lain yang memang itu menjadi kebutuhannya. Jadi para pemenang tadi menjadi inspirasi utama begitu, tidak harus diadopsi sepenuhnya. Nah, dari Bapak kenal dari pemenang nomor 1 sampai nomor 10 itu? Lupa lagi sudah nama, tapi secara pribadi tidak kenal, Pak. Karena kebetulan juga tidak ada dari yang Kalimantan Timur, semuanya dari luar. Dari luar negeri? Bukan, ada dari luar negeri, termasuk ada termasuk dari luar Kalimantan Timur. Ya, tidak dari Kalimantan Timur. Tidak dari Kalimantan. Nah, Bapak waktu memberikan penjurian itu, kesan Bapak bagaimana tentang desain ibu kota baru itu? Saya kira karena ide awal pemindahan itu kan sebagian besar adalah ingin melahirkan apa yang terjadi di Jakarta sekarang itu tidak terjadi lagi di ibu kota baru. Itu satu. Sehingga ide itulah menjadi dasarnya mereka menuangkan dalam suatu konsep yang ada pada saat ini. Sehingga kami mempelotutinya baik dari peruntukan lahannya, tipologi pembangunannya, kemudian karakter, termasuk sesungguhnya ada keinginan masyarakat sekitar untuk kearifan lokal menjadi bagian dari desain. Itu masyarakat sekitar itu berarti masyarakat Sepaku, Pak? Masyarakat Kalimantan Timur lah. Oh, Kalimantan Timur. Misalnya apa, Pak? Ya misalnya unsur ada etnis nuansa Kutainya, nuansa Dayaknya, nuansa pasirnya, nuansa semua. Karena yang kuat kan di situ ada nuansa ada Dayak, ada Kutai, itu yang paling kuat. Ada pasir. Kemudian ada pasir. Di samping itu kemudian ada Bugis dan Jawa. Ya, begitu. Tapi apakah pemenang 1 sampai 10 ada yang sudah mencoba mereka mengakomodasikan Dayak, Kutai di desain mereka, Pak? Kalau Bapak lihat, secara detail digambarkan itu sesungguhnya tidak terlihat secara, tetapi ini karena secara memang vulgar tidak kelihatan. Tetapi karena memang awalnya juga itu kan tuntutan tadi, tapi secara umum dari PUPR bahwa ini keragaman Indonesia, keragaman Indonesia. Tetapi pada saat penjurian mereka ya memang ingin diakomodir itu, sehingga menjadi perdebatan juga. Ya kami mencoba bagaimana supaya kearifan lokal itu ada di dalam konsep itu. Tapi sampai keluar pemenangnya itu tidak terlihat secara vulgar. Waktu Bapak Presiden dan para gubernur di sana, Bapak juga hadir?
Saya enggak lagi saya hadir. Nah, karena memang itu khusus. Sudah. Pak, waktu Universitas Mula Warman punya fakultas kedokteran, fakultas kehutanan begitu kuat. Apa yang Bapak terpikir yang bisa disumbangkan oleh Unmul ke IKN itu? Saya kira karena konsep ibu kota negara ini salah satu adalah konsepnya harus menjaga lingkungan. Maka kami selalu mendorong fakultas kehutanan untuk dilibatkan dari berbagai aspek. Termasuk ya saya pikir mungkin kalau kita mengamati secara langsung, kalau hutan alamnya di sekitar lokasi ya memang tidak terlihat, tapi ini perlu rekayasa baru untuk melahirkan hutan-hutan yang seperti diharapkan, yaitu sekitar 60-70% dari daerah yang tidak terbangun untuk menjadi hutannya. Karena hutan yang sekarang itu kan hutan tanaman industri, yang pohonnya lurus-lurus, kemudian daunnya sedikit. Bapak melihat juga itu nggak cocok yang seperti itu sebagai lingkungan ibu kota. Kami juga mengusulkan seperti mungkin harapan para termasuk teman-teman di Fakultas Kehutanan bahwa ada pohon-pohon endemik lah khusus kekhasan Kalimantan yang harus menjadi ada di dalam hutan bagian dari hutan kota yang ada di ibu kota negara. Misalnya kayu bengkerai, kayu ulin. Itu sudah punah sekarang kan Pak ya? Hampir punah. Dan itu mungkin bisa cukup lama sih kalau tidak salah itu kalau mau dibibit itu. Iya. Apakah Fakultas Kehutanan sudah mulai memikirkan bagaimana agar bengkerai, ulin itu apakah kultur jaringan atau di Semai sudah mulai ada langkah ke sana Pak? Secara khusus untuk bagian dari keterlibatan atau untuk hutan kota ini memang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pembibitannya. Melibatkan personal individu itu saya kira beberapa kali memang diundang teman-teman dari yang ahli di bidangnya di Fakultas Kehutanan. Ya. Nah sekarang Unmul Pak, saya dengar sekarang yang membuat saya kaget juga ternyata punya fakultas kedokteran. Alhamdulillah. Dan fakultas kedokterannya ternyata juga sudah cukup menonjol. Bisa cerita Pak? Saya agak heran Pak, Unmul punya fakultas kedokteran itu bagi saya, hebat ya. Gitu. Tahun 2000 karena kebutuhan dokter Kalimantan Timur dan pemerintah provinsi menggaransi untuk seluruh pembiayaan itu, walaupun pada saat itu moratorium misalnya tidak dibolehkan lagi ada fakultas kedokteran yang baru, kecuali pembiayaan sendiri oleh pemerintah provinsi itu diberikan dukungan penuh sehingga fakultas kedokteran itu ada jadi awalnya itu adalah di pembiayaannya oleh provinsi. Wah, salut dengan Pak Gubernurnya ya waktu itu. Pada waktu itu, jadi semuanya dibiayai termasuk kerjasama dengan beberapa fakultas kedokteran yang hebat, yaitu salah satunya Erlangga, kemudian Brawijaya dan Universitas Hasanuddin. Jadi 3 itu yang mendampingi awal. Setelah itu sejak tahun 2000 Pak, 2000 berdirinya itu. Alhamdulillah sekarang sudah 2000 dengan sekarang itu sudah 22 tahun. 20 tahun. Ya termasuk karena ada sekarang dokter kan tidak begitu selesai begitu selesai sarjana kemudian bisa praktek istilahnya ini koas yang 2 tahunan itu di rumah sakit langsung bisa praktek. Sekarang ada uji kompetensi secara nasional, UKDI, ujian kompetensi nasional, yaitu kita rata-rata selalu masuk 10 besar. Bahkan kalau individu ya enggak kalah lah, ada screening ranking 1 individunya ya. Selamat nilai. Kemudian ya kalau ujian itu misalnya 20 orang, kalau Unmul itu paling yang tidak lulus 1 atau 2. Yang lainnya banyak yang mengulang. Berarti tahun-tahun pertama semua mahasiswa fakultas kedokterannya dapat beasiswa dari provinsi Pak ya waktu itu, atau dibiayai oleh provinsi? Dikasih beasiswa khusus oleh pemerintah provinsi. Nah,
Tetapi yang orang tua mahasiswa juga memberikan sumbangsi. Artinya awalnya mereka tetap membayar UKT-nya, uang SPP-nya kalau zaman kita dulu Pak. Tetapi pemerintah provinsi mengeluarkan beasiswa, dikasih juga semua itu bagi anak-anak kita. Ya, hebat. Dan tahun 2000 Fakultas Kedokteran dibuka, untuk mengingatnya gampang karena tahun 2000 itu Pak Mas Jaya mulai bertugas di Kalimantan Timur. Saya 91 saya Pak. Oh, lebih lama lagi. Nah, saya 91, SK-nya ujian tes masuk itu 90. Jadi berarti ikut melihat lahirnya saya Fakultas Kedokteran. Ya. Dan dari nada bicara beliau, kita semua tahu beliau orang Makassar, Sulawesi Selatan. Karena nadanya khas sekali. Siap. Dan meskipun sudah 32 tahun di Kaltim, masih ada rasa Makassarnya. Jadi S1 di Unhas. Di Unhas itu Pak. S2 juga di Unhas. S2 di Unhas, S3-nya di Brawijaya. Oh, Brawijaya. S3 ambil apa Pak? Ekonomi perencanaan. Ekonomi perencanaan. Wow. Dan guru besar di Mula Warman. Mula Warman. Ya. Dan berarti kerja pertama jadi pegawai negeri pertama ya sudah di Kalimantan Timur. Di Mula Warman. Lahir di mana? Lahir di Sulawesi Pak. Di mana? Di Sulawesi Barat, satu kampung namanya, sama saya satu kampung dengan Pak Bahrudin Lopa almarhum. Oh, berarti satu desa. Mamuju ke timur. Mamuju ke timur. Oh, di pedesaan. Di pedesaan. Jadi orang desa. Orang desa saya. Ayah kerja apa dulu? Ya enggak tahu dia, pedagang kecil lah Pak. Oh. Ibu apa namanya? Ibu rumah tangga asli. Ibu rumah tangga. Oh, bapak pedagang kecil, jadi bukan petani. Bukan petani. Juga bukan pelaut karena bukan di desa. Pelaut, ya. Nah, berarti SD, SMP di desa itu? SD di desa itu, kemudian SMP-nya pindah di ibu kota kabupaten. Di apa namanya Pak? Pulau Wali. Oh, Pulau Wali. SMA-nya pindah lagi ke ibu kota juga, Majene, ibu kota Majene, ya sarjananya ke Makassar. Oh, S1 di Makassar. Di Makassar ketemu calon istri. Iya, ketemunya juga ini tidak disangka Pak, karena sama-sama satu angkatan di lokasi kuliah kerja nyata. Di Unhas. Di Unhas. Satu fakultas. Bukan, dia Fakultas Kedokteran. Oh, saya sospol, tapi turun menjadi mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Itu sama. Di satu desa. Satu desa. Kecantol di situ. Jadi istri dokter. Dokter, alhamdulillah. Masih praktek sekarang. Praktek Pak. Praktek. Nggak jadi pejabat apa gitu. Pernah dia terakhir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan. Wow. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sekarang berhenti, sudah pensiun. Terus praktek di rumah. Praktek ada tempat praktek tersendiri, praktek bersama. Spesialis. Enggak, dokter umum. Dokter umum. Tapi karena dia struktural sejak awal, dia ngambil penjenjangan pendidikan S1-nya saja, S2. Anak ada yang pilih ikut jadi dokter ikut ibunya atau pilih jadi guru besar ikut bapaknya, anak-anak? Ya itu yang repot karena ikut sama mamanya semua. Jadi dokter? Dokter semua. Berapa orang? 2 saya punya anak Pak. Laki perempuan? Laki perempuan. Dua-duanya satu dokter? Laki, satu perempuan. Dua-duanya dokter. Sudah dokter? Sudah dokter semua. Di Samarinda? Di Samarinda. Alumni Universitas Mula Warman. Oh, dua-duanya? Dua-duanya. Wah. Sekarang spesialis? Sementara dia yang satunya kebetulan diterima jadi edukatif, dosen di UNHA. Jadi ini lagi mengambil. Wah. Yang satunya baru selesai kemarin. Jadi gen ibunya lebih kuat? Atau minat atau pengaruh ibunya kali. Diprovokasi oleh ibunya. Padahal saya bilangnya kalau mau jadi rektor harus jangan ambil fakultas kedokteran gitu. Pak, saya dengar Unmul ini jumlah prodinya juga sudah banyak sekali ya? 94 Pak. 94 prodi. Dosennya cukup ya?
Cukup Pak, karena memang syarat mendirikan prodi kan ada. Iya, iya. Ada rasionya. Ada rasionya. Sehingga semuanya itu menjadi bagian dari penilaian, sehingga prodi kita terkecualian baru semuanya pada alhamdulillah B ke atas. Yang baru ya memang sejak awal adalah harus C dulu kan, baru 1-2 tahun baru di. Jadi dari 94 prodi yang A berapa? Pendasar sekarang ini yang A sudah berapa persen itu 14 ya? Ya 14%. Wow. Nah, Pak, jadi Unmul dulu Pak waktu saya mahasiswa di Samarinda ini, ya kami selalu menjadi aktivis mahasiswa, selalu gabungan antara kampus kami DAIN dan kampus Unmul. Kebetulan jaraknya dekat, jadi rapat-rapat bersama. Kemudian waktu itu Unmul ada rektor yang sangat legendaris, Pak Sambas Wirahadikusuma. Kemudian belakangan saya masih sering ketemu beliau di Jakarta, ketemu istri beliau juga yang juga intelektual waktu itu, sehingga saya mendoakan Pak Mas Jaya juga akan menjadi lektor yang legendaris nanti di Unmul ini. Tetapi Pak, kenapa namanya satu kata? Dan seperti orang Jawa. Saya juga bingung. Nggak pernah bertanya Pak. Nggak pernah bertanya, cuma saya mungkin saya termasuk, ya ini cerita agak pribadi sedikit. Iya, Pak. Apa istilahnya itu ya? Para keluarga, saya kan termasuk waktu kecil nakal kali Pak, nakal saya. Nakal saya. Nggak apa-apa, sudah lewat lama. Sudah lewat itu. Kemudian kalau nggak nakal mungkin nggak jadi profesor. Nggak jadi profesor. Kemudian yang kedua, mungkin waktu itu ya tadi kan sebagian daerah tempat saya itu ada petani, ada pelaut. Ya kalau saya punya bapak waktu itu memang agak pedagang kecil, pedagang kopra lah. Kopra dari hasil tani bapak. Mungkin saat itu ya mungkin pada saat saya lahir agak bagus sekali versi orang tua. Mungkin kali itu, atau mungkin diramalkan supaya tidak terlalu nama daerah, jadi kasih nama Mas Jain supaya bisa nanti bergaul dengan orang-orang, bisa diterima di mana saja. dan Jaya. Nah ya itu Jaya. Menjadi guru besar, menjadi doktor, menjadi rektor. Doa. Selesai dari segi keilmuan. Begitu. Nah, Pak, yang belum tercapai di Unmul menurut Pak Rektor, ini apanya sekarang? Ada satu ide kelahiran Universitas Mula Warman ini adalah menjadi world class university, menjadi universitas yang sebagian atau mahasiswanya adalah dari luar negeri. Itu yang belum terwujud sampai sekarang ini, sehingga pada saat saya masuk menjadi rektor pertama, roadmap untuk menuju itu kami sudah bikin per tahun, tahapan-tahapan berkelas dunia. Awalnya kita memang mengharap Fakultas Kehutanan itu harus dijual karena sejak awal kan rintisannya supaya, dan itu memang sudah dikenal di luar Fakultas Kehutanan. Cuma memang apakah belum ada yang tertarik atau karena belum kita menyiapkan beasiswa sehingga mereka tidak mau kuliah, walaupun itu beberapa sudah ingin berminat ke kita. Jadi sekarang belum ada yang dari luar negeri kuliah di sini? Belum ada, tapi pertukaran mahasiswa yang sekelas misalnya 3 bulan, 1 semester, kemudian kita juga mengirim, itu sudah cukup lama berlangsung. Tapi kalau mahasiswa dari luar Kalimantan Timur sudah ada? Wah, hampir semuanya, banyak sudah Pak. Banyak sudah ya. Hampir semua provinsi? Hampir semua provinsi. Ya maju juga lah Pak. Siap. Ya. Pak Rektor pernah ke Putrajaya Pak? Pernah, alhamdulillah. Sekali tapi. Dalam rangka IKN ini atau? Sebelumnya. Waktu saya masih wakil rektor 2 lah. Cukup lama. Kesan Bapak apa tentang ibu kota baru di Malaysia itu? Saya kira yang saya amati kan itu pusat pemerintahan yang dipindahkan. Tidak semua aktivitas negara ada di situ, terkecuali hanya pusat pemerintahan.
Ya memang dari sisi konsepnya saya kira kita harus sadurlah untuk bisa melihatnya bahwa itu cukup bagus ya. Versi saya yang mengamatinya dari sisi pemindahan pusat pemerintahannya. Kuat sekali kesan alam hijaunya, kemudian danaunya banyak sekali, kuat sekali. Apakah nanti di IKN juga didesain itu terlihat ada danau-danau baru gitu Pak? Di pemenang desainnya itu ada. Dan itu cukup bahkan kalau tidak salah danau apa istilahnya, danau Sepaku, danau man-made gitu. Karena sumber airnya nanti kan hanya dari Sepaku itu kan Pak. Detail untuk sumber airnya memang selain dari Sepaku, kemudian dari air bawah tanah dan air permukaan itu akan menjadi bagian yang... Karena kalau ngambil dari Mahakam sih untuk kelas ibu kota juga masih bisa, karena masih 60 bisa. kilo itu tidak enggak. terlalu jauh juga, karena dari Jatiluhur ke Jakarta juga cukup jauh. Masih bisa direkayasa. Siapa tahu nanti danau-danaunya dapat air dari Mahakam atau dari mana, mudah-mudahan nanti betul-betul indah seperti di desain yang sudah kita kenal itu. Pak, ke Unmul ini kan punya hutan, apa istilahnya, hutan ilmiah atau hutan studi atau hutan apa? Hutan pendidikan. Hutan pendidikan. Hutan pendidikan. Dulu rasanya kampus ini kan hutan pendidikan Pak ya? Bukan. Hutan pendidikan kita ada di Lempake satu yang Lempake. Ya, yang 30 hektar. 30 hektar. Kemudian yang di Bukit Soeharto. Ada di Bukit Soeharto. Di dekat IKN. Di dekat IKN yang 22.000. 22.000 hektar. Makanya kami punya konsep kemarin sudah menghadap ke ke Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa kami ingin membangun kampus utama. Jadi kami punya ide ini khusus saya dan teman-teman yang sekarang di Universitas Mula Warman ini itu mengharapkan Universitas Mula Warman menjadi Universitas Nusantara yang ada di ibu kota negara. Jadi alhamdulillah disetujui oleh Bu Menteri, kami dikasih 2.000 hektar untuk kampus. Untuk kampus. Cuma nanti membangunnya kapan dan mulainya kapan? Tapi sudah disetujui. Sudah disetujui. Namanya tetap Universitas Mula Warman atau Universitas Nusantara? Saya kira karena roh perjuangan Kerajaan Kutai yang itu saya kira kami tetap mempertahankan ide kami yang Mula Warman, mau ditambah Nusantaranya atau itu soal kampus lain. Nusantara. Universitas Mula Warman kampus Nusantara. Kampus Gunung Universitas Mula Warman kampus Gunung Keluar. Gunung Keluar. Kalau yang jalan yang di kota dulu yang saya kenal dengan baik itu sekarang jadi apa Pak? Sudah dilepas? Sekarang itu rencana itu menjadi kemarin dia pusat studi. Berapa lagi teh? Bukan, yang ini yang Flores, Jalan Flores. Yang Flores kan jadi. Kenapa nggak dijual aja Pak? Dijual kan sudah nggak cocok. Karena kami kan tidak punya rencana. Nggak boleh menjual. Rencana kami Pak justru mau dijadikan rumah sakit pendidikan. Kasihnya. Ini yang sedang kita coba usulkan, karena kita termasuk. Ya ini juga yang selalu kita perjuangkan, belum dapat juga sih, maunya kita punya rumah sakit sendiri. Karena kita punya fakultas kedokteran bagus. Nah sekarang ini teaching hospitalnya di mana Pak untuk? Di rumah sakit Awab Sarani. Awab Sarani sama Prakesit Tenggarong sama Balikpapan. Ya sudah ada. Sudah ada. Nah, cuma kalau di Wahab Sarani ini kan tipe kelasnya kelas A yang sudah rumah sakit rujukan, sehingga bagi teman-teman atau anak-anak kita tidak terlalu banyak mendapatkan penyakit dasar, semua sudah masuk di kategori. Sebaiknya itu teaching hospitalnya tipe C. SC. Untuk jadi sakit-sakit primer di sana sudah bisa dipelajari oleh calon dokter. Iya.
Oh, jadi Bapak punya gagasan ada kampus baru di sana tanpa mematikan kampus tanpa mematikan ini. Jadi kami mau supaya ya bukan berarti tidak memberikan ruang bagi perguruan tinggi lain untuk membangun di sana, tetapi kami mau ada kampus utama kami yang tidak ada prodi atau jurusan di kita, boleh saja kerjasama kami dengan dan bahkan guru besar yang tidak ada di kita atau ahli-ahlinya, kita bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah maju. Hutan pendidikannya Unmul 22.000 hektar yang di Bukit Soeharto, ada nggak Pak yang kena IKN? Kalau di peta pengembangan masuk, kalau pengembangan, tapi untuk tahap awal, untuk induknya, enggak masuk. Ya, ternyata punya Pak Rektor punya gagasan besar kaitan sama IKN, apalagi beliau juga anggota tim IKN. Selamat Pak Rektor, terima kasih. Saya bisa bertemu Pak Rektor dan saya bisa ke Unmul lagi setelah mungkin 30 tahun tidak pernah ke Unmul lagi. Padahal sesungguhnya Pak, sudah lama kami mimpikan ini Pak. Pernah kami coba nego sama stafnya Bapak untuk menghadirkan secara khusus di Universitas Sularman untuk memberikan pemahaman dan pengalaman supaya bisa menjadi universitas yang disegani. Alhamdulillah datang Pak, ini berkat tersendiri. Sama-sama, bagi kami. Kemarin saya dikabari, saya tanya betul, ini Pak Dahlan sendiri yang datang? Kalau iya, saya menyesuaikan waktu beliau. Nah, makasih. Karena memang kami pasti berkah bagi kami kehadiran Bapak, karena ide Bapak, kepedulian dan komitmen Bapak untuk membangun SDM, terlebih memperjuangkan Kalimantan Timur, kami tidak pernah meragukan Bapak untuk. Ya, kita sama-sama Pak memperjuangkan Kaltim untuk kejayaan Indonesia. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Jaya, Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Mas Jaya, Rektor Universitas Mula Warman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.